Sonora FM. Ya, FM 102,6 Sonora Palembang tentunya masih terus hadir menemani sahabat Sonora dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk kesempatan kali ini ya. Ya, sahabat Sonora, pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk membatalkan keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci untuk tahun ini ya. Pasti akan ada banyak pengaruh ataupun juga imbasnya, seperti misalnya ke lembaga penyelenggaraan travel haji dan juga umroh. Nah, kami saat ini sudah tersambung dengan Bapak Haji Gusti Diansyah MSC, ini CEO dari Zavatur, sahabat Sonora. Dan langsung saja ya kami berbincang. Assalamualaikum Pak Gusti. Waalaikumsalam, Pak Isi dan sahabat Sonora semuanya. Iya, Pak Gusti, dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini, seperti apa nih Pak pengaruhnya untuk Zavatur sendiri ya sebagai lembaga penyelenggara jamaah haji dan juga umroh? Iya, sahabat Sonora, tentu kabar ini cukup memprihatinkan kita semua ya. Artinya kita semua umat Islam Indonesia yang sudah berharap sekali tahun ini bisa menunaikan ibadah haji tidak dapat menyelenggarakannya, walaupun sebenarnya kita masih menunggu keputusan dari pemerintah Saudi Arabia. Namun pemerintah Indonesia sudah menetapkan tidak untuk memberangkatkan itu gitu. Tapi hal ini tentu ada hikmat terbaiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah wabah COVID-19 ini, yang tentu kita berharap wabah ini segera pulih dan kemudian kita bisa segera dapat beribadah di Tanah Suci, begitu Pak Esi. Oke, kalau untuk banyaknya calon jemaah haji yang terdaftar gitu ya di Zavatur sendiri, ada berapa rencananya yang berangkat nih Pak Gusti? Ya, kita sebenarnya ada skema ibadah haji khusus mandiri dan ini furoda ataupun visa mujamalah gitu, dan juga ada visa reguler dalam hal ini dari Kementerian yang kita tergabung dalam KBIAHU Muhajirin gitu. Kalau untuk KBIAHU itu semua kan sudah jamaah sudah melakukan penyetoran yang itu langsung masuk ke dalam rekening Kementerian BPKH ya, Badan Pengelola Keuangan Haji, dan sudah dilunaskan. Namun ada beberapa yang kalau reguler itu pemerintah semua yang mengarrange-nya gitu Mbak. Yang mengarrange-nya semuanya, semua pemerokan, penerbangan dan lain-lain, semua itu adalah pemerintah. Namun ada jamaah haji mandiri, haji khusus itu mulai visa furoda atau visa mujamalah, itu kita sendiri biro travel haji umroh yang mengurusnya. Namun karena memang ada himbauan dari pemerintah Saudi langsung untuk sejak tanggal 27 Februari lalu, di mana mereka melakukan penyetopan orang masuk ke Saudi untuk melakukan ibadah haji umroh dan mereka melakukan lockdown, pemerintah Saudi juga, Kementerian Haji dan Umrohnya juga warning kepada seluruh biro travel untuk tidak melakukan transaksi persiapan ibadah haji tahun ini gitu. Jadi kita juga preventif dengan itu gitu Mbak. Oke, baik. Nah, ini selanjutnya langkah apa yang akan dilakukan Zavatur ya untuk tentunya bisa mengkomunikasikan keputusan ini ke calon jamaah haji yang gagal berangkat tahun ini, Pak Gusti? Ya, pertama kita mensosialisasikan keputusan Menteri nomor 494 itu ya, nomor yang kemarin keluar itu tahun 2020, walaupun sempat dipersoalkan oleh pihak DPR karena memang belum ada ininya gitu ya, rapat keputusan bersama ya. Kalau nggak salah baru besok baru ada rapat bersama antara Kementerian Agama dan DPR RI gitu. Namun keputusan ini kan sudah diketahui bersama oleh masyarakat. Kita sosialisasi ke calon jamaah dan juga kita membuat surat resmi. Namun kita berharap memang khususnya kalau jamaah haji reguler kan sudah jelas ya ketentuannya Mbak ya. Di tahun depan insya Allah akan diberangkatkan, dan kita berharap semua jamaah kita mendapatkan kesempatan, panjang umurnya dan sehat semua, bisa kemudian tahun depan bisa haji, dan seluruh pengelolaan dananya sudah dipegang oleh BPKH gitu. Yang total kalau di Indonesia ini kurang lebih 600 juta dolar ya. Dan kalau kita yang untuk grup lainnya yaitu visa haji mandiri dalam ini furoda, memang kita yang masih memegang untuk istilahnya pengelolaan dananya. Nah, kita berharap kita akan sosialisasikan kepada jamaah. Kalau kita berharap betul
ini jamaah masih tetap bisa bertahan karena memang niatnya untuk ibadah ya Pak ya, sehingga kemudian bisa uang yang sudah disetorkan itu bisa tetap ada di kita. Kalaupun tidak, ya kita tetap akan kembalikan itu kepada jamaah gitu. Oke, baik. Sudah ada mungkin dari jamaah ini yang melakukan konfirmasi seperti itu setelah munculnya keputusan dari pemerintah RI, Pak Gusti? Sementara ini karena kita memang sudah beberapa kali manasik sebenarnya. Oke, jadi haji walaupun kemarin juga lockdown, kita hajinya manasik haji online jadinya. Gitu. Kita sudah ada grup tersendiri kan, grup WhatsApp-nya, sehingga kemudian apa yang kemudian di keputusan Kementerian Agama itu kita sosialisasikan, dan keputusan bahwasanya tidak ada jamaah yang berangkat walaupun menggunakan visa undangan dari Kerajaan Saudi pun juga, kalaupun nanti toh Saudi tetap ada haji, kita juga tetap dilarang dari Indonesia untuk berangkat gitu. Kita sudah sampaikan ke jamaah melalui pesan WhatsApp, dan juga kita komunikasi by call satu kepada calon jamaah haji kita. Dan alhamdulillah sementara ini semua jamaah kita pahami ini sebagai bentuk keputusan insyaallah yang terbaik bagi semuanya, baik jamaah juga keselamatan dan lain-lainnya. Sehingga insyaallah moga-moga jamaah juga memaklumi, mereka berharap tahun depan bisa berangkat haji gitu Pak. Oke, baik, yang terakhir Pak Gusti, mungkin ada harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan ya, ini selaku salah satu travel umroh ya, yang menggarakan ibadah umroh dan juga haji ini dengan keputusan yang ada saat ini, Pak Gusti, silahkan. Ya, pertama kita berharap dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia merinci kembali keputusan-keputusan yang telah dibuat, khususnya dalam konteks pengelolaan dana ibadah haji ini, BIPIH gitu, BIPIH ini, sehingga kemudian tidak muncul keresahan di tengah masyarakat, terutama calon jamaah haji gitu Mbak, sehingga kemudian pemerintah bisa transparan, dana yang sudah dilunaskan itu betul-betul dikelola dengan baik, dan kemudian juga jamaah juga mendapatkan nilai manfaat keberkahan dari itu semua. Kemudian kedua, kita berharap pemerintah tetap berkomunikasi dengan pemerintah Saudi, walaupun pemerintah Indonesia sudah memutuskan secara sepihak tidak memberangkatkan jamaah, tapi kita berharap ibadah haji tetap diselenggarakan gitu Mbak, di tahun ini, sehingga kemudian pertama memunculkan keberkahan bagi kita semua, orang tetap beribadah di tanah suci. Kemudian kedua, memunculkan nilai positif bahwasanya insya Allah setelah haji akan ada umroh diselenggarakan gitu. Sehingga kemudian jamaah kita yang kemarin tertunda selama 3 bulan ini untuk berangkat umroh bisa segera kita berangkatkan juga Pak, karena cukup lumayan banyak gitu, ada 1.500-an jamaah dari Zabatur yang tertunda kemarin. Sehingga insya Allah dengan adanya kebijakan pemerintah Saudi itu menyelenggarakan haji tahun ini, insya Allah juga setelah musim haji Muharram itu akan dibuka umroh nanti insya Allah. Oke, baik Pak Gusti, terima kasih sudah berbincang bersama Sonora di kesempatan pagi hari ini ya. Selamat kembali, selamat kembali melaksanakan aktivitasnya untuk melayani umat tentunya ya Pak ya. Baik Mbak. Baik.